warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang psikologi sastra terhadap novel Berteman dengan Kematian karya Sinta Ridwan. Nah, psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Itu menurut Suwardi Endraswara. Sedangkan menurut Yoman Kutaratna, psikologi sastra adalah model penelitian interdisiplin dengan menetapkan karya sastra memiliki posisi yang lebih dominan. Psikologi sastra merupakan dua cabang ilmu yang berbeda tapi saling berkaitan. Sastra lebih cenderung ke arah fiksi, sedangkan psikologi cenderung ke arah yang berdasarkan fakta. Karya sastra dianggap sebagai sebuah hasil kreativitas dan ekspresi pengarang. Nah, pada novel ini terdapat emosi tokoh utama, yaitu pemaparan baik itu emosi positif dan emosi negatif pada tokoh utama dalam novel ini. Berikut pembahasan mengenai emosi positif dan emosi negatif tokoh utama dalam novel Berteman dengan Kematian karya Sinta Ridwan. Emosi positif merupakan emosi mengarahkan pada hal-hal yang bersifat positif. Emosi positif mengarahkan seseorang pada sesuatu yang menyenangkan dan diinginkan oleh setiap orang. Setiap orang selalu menginginkan hari-harinya dipenuhi dengan emosi positif. Emosi positif meliputi rasa gembira dan rasa cinta. Gembira adalah ekspresi dari kelegaan, yaitu perasaan terbebas dari ketegangan. Biasanya gembira disebabkan oleh hal-hal yang bersifat tiba-tiba atau supres, dan kegembiraan biasanya bersifat sosial, itu melibatkan orang lain. Menurut Sarono, emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang yang membuatkan orang itu tertawa. Menurut Sobus, berdasarkan data yang ada, berikut ini kutipan dalam novel yang menunjukkan emosi rasa gembira. Toto, tiba-tiba terdengar suara ketukan di kaca jendela. Lalu suara lelaki yang begitu akrab di telingaku terdengar memanggil-manggil namaku. Aku segera menghambur keluar dan membukakan pintu. Ternyata kekasihku. Adakah yang lebih menggembirakan dan membahagiakan selain kehadiran orang tercinta ketika kita sedang merindukannya? Selain senyum yang bertengger manis di ujung bibirnya, dia juga membawakan cake dan sebuah surat dadakan. Aku langsung memeluknya. Emosi rasa gembira dalam diri seseorang timbul karena adanya stimulus dari luar diri seseorang. Kemudian stimulus itu akan menyebabkan terjadinya respon. Berdasarkan kutipan di atas, Sinta mendapatkan kejutan dari kekasihnya. Fuad memberi kejutan kepada Sinta dengan mendatangi Sinta di tengah malam untuk mengucapkan selamat berhari jadi. Selain mengucapkan selamat berhari jadi, selain itu Fuad juga membawa cake dan sebuah surat. Berbagai kejutan dari Fuad inilah yang menjadi stimulus emosi rasa gembira Sinta. Sinta tersenyum dan memeluk kekasihnya sebagai respon emosi rasa gembira yang ia rasakan. Emosi rasa gembira disebabkan karena adanya rasa kelegaan. Hal inilah yang dialami oleh Sinta. Ia merasakan kelegaan karena telah terbebas dari berbagai tuntutan seniornya saat masa orientasi mahasiswa baru. Berikut kutipan dalam novel menunjukkan emosi rasa gembira Sinta karena telah terbebas dari segala tuntutan seniornya. Ada yang tersenyum, tertawa, bahkan mungkin jijik melihat kelakuanku. Habisnya aku sudah muak karena sudah disuruh membawa ini itu dan kerjai habis-habisan oleh panitia. Dan saat itulah adalah hari terakhir yang bebas melakukan apa saja. Jadi aku tidak dapat mengontrol diriku, ikut bernyanyi keras sehingga ada beberapa mahasiswa yang mengikuti berjoget di depan. Aku merasa senang sekali. Sesuai dengan pendapat Sarono, yang mengatakan bahwa gembira adalah ekspresi dari kelegaan, yaitu perasaan terbebas dari ketegangan. Hal inilah yang terjadi pada Sinta. Ia merasakan kelegaan setelah terbebas dari berbagai tuntutan seniornya. Ia bisa menjalani hari-hari perkuliahan dengan tenang. Kelegaan yang dirasakan Sinta merupakan stimulus sehingga Sinta mengalami emosi rasa gembira. Kelegaan yang dirasakan Sinta membuatnya tidak bisa mengontrol diri sendiri. Ia bernyanyi sekeras mungkin pada saat acara akhir masa orientasi mahasiswa baru. Hal inilah menjadi respon dari emosi rasa gembira yang Sinta rasakan. Selanjutnya cinta. Menurut Eric Fromm dalam Sukma Dinata, rasa cinta berkembang dari kesadaran manusia akan terpisahnya dari yang lain dan kebutuhan untuk mengatasi kecemasan karena keterpisahan tersebut melalui perbentukan suatu persekutuan dengan yang lain. Berikut kutipan dalam novel yang menunjukkan emosi rasa cinta kepada orang tua. Akhirnya, ibu memilih sebuah kalung dengan bentuk dan desain yang sederhana. Karena masih ada sisa uang, aku meminta ibu memilih anting. Aku seringkali melihat ibu memakai anting imitasi di telinganya. Bila ada acara keluarga, kasihan, lalu ia memilih anting yang panjang. Aku senang sekali, air mataku meleleh, air mata bahagia apalagi ketika ibu memelukku dengan lembut sambil berbisik lirih. Terima kasih, nak. Sungguh aku sangat bahagia kenangan yang indah bahagia.
Rasa cinta yang dimiliki Sinta kepada ibunya membuatnya berusaha untuk membuat ibunya senang. Ia seringkali melihat ibu menggunakan perhiasan imitasi setiap ada acara keluarga. Maka dari itu Sinta berusaha untuk bisa membelikan ibu perhiasan emas. Ia menyisihkan uang yang dapatnya dari bekerja untuk membelikan ibunya sebuah kalung dan sepasang anting. Hal ini sesuai dengan ciri emosi rasa cinta yang dinyatakan oleh Peskov, yaitu orang yang mencintai berusaha melakukan berbagai upaya dan turut membantu orang yang dicintai untuk mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemajuan. Selain cinta kepada orang tua, dan novel ini juga terdapat emosi cinta kepada sesama manusia. Emosi rasa cinta kepada sesama manusia ditunjukkan kepada kekasih Sinta yang bernama Teddy. Berikut kutipan dalam novel cinta yang menunjukkan emosi rasa cinta Sinta kepada sesama manusia. Aku menjadi sedikit feminim, begitu kata teman-teman yang memperhatikan perubahan penampilanku. Hanya karena aku memanjangkan rambut lalu layak disebut seperti perempuan sungguhan. Dari dulu aku memang perempuan, tapi aku sadar aku mengakui perubahan ini banyak terjadi semenjak aku berpacaran dengan Teddy Chris Aventar. Cinta dapat mengubah Sinta menjadi lebih baik, guna kebahagiaan orang yang ia cintai. Hal ini sesuai dengan ciri emosi rasa cinta yang dikemukakan oleh Peskov, itu orang yang mencintai sangat memperhatikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan perkembangan dari orang yang dicintainya. Sinta memiliki emosi rasa cinta kepada Teddy sehingga menjadi lebih baik dengan penampilan feminim untuk membuat Teddy senang. Sebelum berpacaran dengan Teddy, Sinta merupakan gadis yang tomboy. Namun setelah berpacaran, Sinta menjadi lebih feminim dengan memanjangkan rambutnya. Ini semua Sinta lakukan karena emosi rasa cinta yang dimilikinya. Selanjutnya, emosi negatif. Emosi negatif merupakan emosi yang mengarahkan seseorang pada hal-hal yang negatif. Pada dasarnya, emosi negatif merupakan emosi yang selalu tidak dikehendaki oleh manusia, sehingga selalu berusaha untuk dihindari. Emosi negatif meliputi rasa benci, marah, takut, dan sedih. Takut adalah bentuk emosi yang mendorong individu untuk menjauhi sesuatu dan menghindari kontak dengan suatu hal. Menurut Sarwono, menurut Watson, faktor ketidakamanlah yang memegang peranan penting untuk mendatangkan rasa takut. Menurut Jali, takut merupakan emosi yang berkenaan dengan adanya rasa terancam oleh sesuatu. Menurut Sukmadinata, seseorang akan mengalami emosi rasa takut jika orang tersebut merasa tidak aman dan adanya ancaman dari luar dirinya. Rasa takut selain mempunyai segi-segi negatif, itu bersifat menimbulkan perasaan-perasaan dan gejala tubuh yang menegangkan. Juga ada sifat positif karena rasa takut melindungi individu dalam keadaan yang berbahaya. Rasa takut membuat seseorang untuk melindungi diri terhadap rangsangan atau bahaya dari luar, menjauhkan diri dari sesuatu yang menyakitkan diri, melukai diri, atau bahaya lainnya. Berikut kutipan novel yang menunjukkan emosi rasa takut Sinta. Alasan aku tidak memiliki teman itu karena aku memang tidak mau berteman dengan baik siapapun kecuali karena keadaan. Misalnya satu kelompok atau satu panitia dalam kegiatan. Aku takut tersakiti oleh hubungan bernama pertemanan karena mengingatkanku pada zaman SMP. Hingga pada akhirnya selama aku di SMA, aku putuskan tidak punya teman apalagi sahabat. Ketakutan yang dirasakan Sinta disebabkan karena hubungan pertemanan di masa lalu yang ia alami. Semasa SMP, ia pernah tersakiti oleh hubungan pertemanan. Hal inilah yang menjadi stimulus emosi rasa takut Sinta untuk menjalin hubungan pertemanan. Teman semasa SMP menjauhinya karena mengetahui ayah Sinta bekerja sebagai supir angkot. Itulah ia memutuskan untuk tidak mau menjalin hubungan pertemanan dengan siapapun. Sesuai dengan pendapat Sarwono, yang menyatakan bahwa takut adalah suatu bentuk emosi yang mendorong individu untuk menjauhi sesuatu dan menghindari kontak dengan suatu hal. Hal inilah yang dilakukan Sinta. Ia berusaha menghindari hubungan pertemanan ketika ia SMA. Ini semua dilakukan Sinta karena ia takut tersakiti oleh hubungan pertemanan yang pernah ia alami semasa SMP. Semasa SMA, ia hanya berteman dengan temannya jika memiliki alasan tertentu, misalnya ke Jatim. Emosi rasa takut ini ialah yang mendorong Sinta untuk menjauhi hubungan pertemanan. Hal inilah yang menjadi respon emosi rasa takut yang Sinta rasakan. Ia tidak mau menjalin hubungan pertemanan di masa SMA, apalagi menjalin hubungan persahabatan dengan siapapun. Selanjutnya, sedih. Sedih berhubungan dengan kehilangan sesuatu yang penting atau bernilai. Pendapat lain menyatakan bahwa kesedihan yang berlarut dapat mengakibatkan depresi atau putus asa yang menjurus pada kecemasan. Akibatnya dapat menimbulkan insomnia, tidak memiliki nafsu makan, timbul perasaan jengkel dan menjadi pemarah, serta menarik diri dari pergaulan. Ketika seseorang sedang mengalami emosi rasa sedih, dia akan lebih sensitif terhadap satu hal. Berikut kutipan dan novel menunjukkan emosi rasa sedih Sinta. Hari-hari setelah aku kehilangan kekasihku selamanya,
Puisi-puisiku semakin sering bertemakan kematian dan keputusasaan. Setelah kematian kekasihnya tadi, Sinta menjadi gadis yang pendiam. Ia lebih sering menyendiri. Kini puisi-puisi ditulisnya tidak lagi bertemakan semangat, tetapi keputusasaan dan kematian. Kematian tadi telah membuat Sinta tidak memiliki semangat dalam menjalani hari-harinya. Sesuai dengan pendapat Perkes, mengatakan bahwa kesedihan yang berlarut dapat mengakibatkan depresi atau putus asa yang menjurus pada kecemasan. Akibatnya, menjadi pemarah serta menarik diri dari pergaulan. Hal inilah yang dialami Sinta. Kematian tadi telah membuat Sinta putus asa. Keputusasaan yang Sinta rasakan membuatnya menarik diri dari lingkungan. Emosi rasa sedih juga terlihat pada saat kedua orang tua Sinta memutuskan untuk bercerai. Ia merasa sangat terpukul. Ia akan kehilangan keutuhan keluarga kecilnya. Berikut kutipan dan novel yang menunjukkan emosi rasa sedih Sinta karena perpisahan kedua orang tuanya. Tanteku bilang, sepertinya ibu dan ayah akan berpisah. Aku lemas dan cemas, kepalaku mendadak pusing. Kasihan adikku, aku langsung demam dan jatuh sakit. Setiap orang, termasuk Sinta, pasti menginginkan keluarga yang harmonis, penuh dengan kehangatan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sesuatu yang diharapkan tidak semua bisa menjadi kenyataan. Keutuhan keluarga Sinta kini berada di ujung perceraian. Kedua orang tua Sinta memutuskan untuk menjalani hidupnya dengan masing-masing tanpa ada suatu ikatan pernikahan, dan kata lain orang tua Sinta memutuskan untuk berpisah. Sesuai dengan pendapat Minerop, ia menyatakan bahwa sedih berhubungan dengan kehilangan sesuatu yang penting atau bernilai. Keluarga, menurut setiap orang, termasuk Sinta, merupakan sesuatu yang sangat berharga. Setiap orang selalu menginginkan keharmonisan dalam keluarganya. Sinta selalu ingin memiliki keluarga yang harmonis, utuh, dan bahagia. Sinta merasa sedih ketika sesuatu yang bernilai itu hilang dari hidupnya. Kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Ia akan sangat merindukan hari-hari berkumpul bersama dengan ayah, ibu, dan adiknya. Ia akan kehilangan masa-masa indah bersama kedua orang tuanya. Sesuatu yang sangat berarti dalam hidupnya. Emosi rasa sedih juga terlihat pada saat Sinta tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia mengidap lupus. Ia tidak percaya bahwa selama ini ia mengidap lupus. Berikut kutipan dan novel menunjukkan emosi rasa sedih Sinta karena mengidap lupus. Di Taman Ganesha, aku duduk di hamparan padang berumput. Air mataku terjatuh dan beruraikan tali kusut kekesalan. Aku sadar, ternyata aku belum mampu menerima kondisi sakit ini. Sinta belum bisa menerima kenyataan bahwa ia mengidap lupus. Ia tidak bisa menerima kondisi penyakitnya. Hal inilah yang menjadi stimulus emosi rasa sedih Sinta. Sinta duduk di taman dan menangis sebagai respon kesedihan yang ia rasakan. Ia kesal dengan keadaannya saat ini. Selanjutnya marah. Sumber utama kemarahan adalah hal-hal yang mengganggu aktivitas untuk sampai pada suatu tujuan. Sikap kemarahan seseorang dapat ditunjukkan dengan suatu perbuatan. Misalnya, memukul. Rasa marah ditandai dengan detak jantung meningkat, hormon adrenalin meningkat, dan mengalirkan energi untuk memukul, mengumpat, dan lain-lain. Marah merupakan suatu perasaan yang dihayati oleh seseorang atau suatu kelompok yang cenderung bersifat menyerang. Jika seseorang mengalami keadaan yang sangat tidak enak, banyak di antara mereka yang terdorong untuk melakukan tindakan motorik berkaitan dengan agresi, atau mengepalkan tangan, menggerakkan rahang, dan mereka juga menyakiti seseorang atau sesuatu. Berikut kutipan novel yang menunjukkan emosi rasa marah. Tetapi nenekku seperti biasa menggantung ceritanya dan menutupnya dengan derai tawa. Kali ini diikuti oleh tante-tanteku yang centil-centil itu. Biasanya, aku pergi meninggalkan mereka lalu mengurung diri di kamar. Lantaran tidak tahan mendengar ajakan-ajakan mereka, dan aku sama sekali tidak bisa mengingat kejadiannya. Sinta tidak bisa mengingat cerita tentang masa kecilnya. Nenek seringkali menggantung cerita tentang masa kecil Sinta tanpa pernah menyelesaikan cerita tersebut. Nenek selalu mengakhiri ceritanya dengan derai tawa. Hal inilah yang menjadi stimulus emosi marah Sinta. Ia tidak bisa mengingat cerita masa kecilnya sesuai dengan pendapat Salono yang menyatakan bahwa sumber utama kemarahan adalah hal-hal yang mengganggu aktivitas untuk sampai pada satu tujuan. Faktor utama Sinta mengalami emosi marah karena nenek selalu menggantung cerita tentang masa kecil Sinta. Cerita nenek yang menggantung inilah yang menjadi hal yang mengganggu aktivitas Sinta untuk sampai pada tujuan. Tujuan yang ingin dicapai oleh Sinta ialah ia ingin mengingat tentang masa kecilnya. Namun, karena nenek selalu menggantung ceritanya dan mengakhiri ceritanya dengan derai tawa, membuat Sinta tidak bisa mengingat tentang masa kecilnya. Emosi rasa marah Sinta juga terlihat pada saat ia melihat perselingkuhan yang dilakukan kepada ibunya. Ia merasa sangat kesal kepada dirinya
sendiri yang tidak bisa berbuat apapun melihat perselingkuhan ibunya. Berikut kutipan dalam novel menunjukkan emosi marah Sinta karena perselingkuhan ibunya. Aku ingin sekali bercerita awal perselingkuhan ibu, tapi aku takut mereka bertengkar karena itu diam sejak ketika ditanya ayah. Dan aku lihat ibu dan temannya tersenyum senang. Sialan, peristiwa itu selalu terbayang di kepalaku hingga aku tak mampu belajar dengan tenang dan fokus. Apabila aku kesal, aku selalu menangis dan menangis lagi dan lagi. Sinta tidak memiliki keberanian untuk menceritakan perselingkuhan yang dilakukan oleh ibunya. Ia kesal pada dirinya sendiri yang tidak bisa berbicara jujur kepada ayahnya. Selain itu, ia juga kesal kepada ibunya yang telah mengkhianati pernikahannya bersama ayah. Sesuai dengan pendapat Berkowitz, yang menyatakan suatu di antara faktor kemarahan karena berada pada suatu keadaan yang tidak nyaman. Sinta merasa sangat tidak nyaman dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh ibu. Ia tidak bisa menceritakan ihwal perselingkuhan ibu kepada ayahnya. Keadaan yang tidak nyaman inilah menjadi stimulus emosi marah Sinta. Keadaan ini membuatnya tidak bisa tenang dalam belajar. Ia selalu terbayang perselingkuhan yang dilakukan oleh ibunya. Ia hanya bisa menangis setiap kali teringat pada peristiwa itu. Selanjutnya rasa benci. Benci berhubung erat dengan perasaan marah, cemburu, dan iri hati. Ciri khas yang menandai perasaan benci adalah timbulnya nafsu atau keinginan untuk menghancurkan objek yang menjadi sasaran kebencian. Seseorang yang memiliki perasaan benci tidak akan pernah puas sebelum menghancurkan objek yang dibenci. Ia hanya akan merasa puas jika objek yang dibenci hancur. Sama halnya dengan emosi marah. Emosi benci juga merupakan perasaan di mana seseorang mengalami gangguan dari luar yang menyebabkan ketidaksenangan. Emosi benci menyebabkan timbulnya nafsu untuk menghancurkan sesuatu yang dibenci. Berikut kutipan dalam novel menunjukkan emosi rasa benci Sinta. Tidak akan pernah aku ambil bantuan dari orang yang paling menjijikan dalam hidupku. Orang yang sudah merusak keluargaku, orang yang tidak tahu malu. Gara-gara dia aku tidak berniat untuk menikah suatu saat nanti dengan orang yang bersuku sama dengan orang itu. Tidak akan pernah aku berjanji pada diriku sendiri. Padahal semua orang itu belum tentu sama, namun kebencian sudah menutupi mataku dalam melihat lelaki. Kutipan di atas menunjukkan bahasanya kebencian Sinta kepada selingkuhan ibu. Laki-laki itu telah merusak kebahagiaan keluarga kecilnya. Sinta merasa sangat jijik dengan laki-laki yang telah merusak keluarganya. Hal inilah yang menjadi stimulus emosi rasa benci Sinta. Ia tidak akan pernah mau menerima bantuan dalam bentuk apapun dari laki-laki itu. Selain itu, Sinta juga berpikir tidak akan pernah menikah dengan laki yang bersuku sama dengan laki itu. Ini merupakan respon rasa benci Sinta kepada laki-laki itu. Sinta memang salah jika membenci semua orang yang bersuku sama dengan laki-laki selingkuhan ibu. Setiap orang memiliki watak dan kepribadian yang berbeda. Walaupun memiliki suku yang sama, kebencian telah menutup mata Sinta, sehingga ia membenci semua laki-laki yang bersuku sama dengan selingkuhan ibu.